Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, ini adalah perkenalan untuk tugas qawaid saya. Nah, ini ada kalam. Kalam ialah al-kalamu huwal labzul murakkab mufid bil wada'. Yaitu kalam adalah yang menggunakan huruf hijaiyah. Al-murakkabu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Al-mufidu memberi faedah. Bil wada'i ada maksud dan tujuannya atau berbahasa Arab. Jadi contohnya itu ada untuk lafaz ada qara'a Ahmadu. Yang murakkab yaitu tersusun dari dua kata yaitu al-ilmu dan nafi'. Dan untuk mufid ada abuka tabibun, yaitu memberi faedah, ayahmu seorang dokter. Itu kan. Jadi untuk bil wada' yaitu adalah Muhammadun Nabiun, itu ada maksud jelas dianya. Contohnya Muhammad adalah seorang nabi kita ya. Nabi Yuna adalah Nabi Muhammad adalah nabi kita, dia mempunyai maksud tujuan. Nah, yang untuk kalam itu terbagi kepada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim itu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. Wa huruful khabdi hiya min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba' wat ta'u. Nah, itu dia untuk isim. Dan untuk fi'il yaitu biqad wasin wa syaufa wa ta'it ta'nisis sakinah. Dan untuk huruf yaitu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Untuk yang paling rincinya ini yaitu seperti ini. Al-ismu, isim, ciri-cirinya itu ada alif lam, yaitu bidukhulil alif lam, ada baris tanwin dan tiada baris sukun. Nah, untuk fi'il itu ciri-cirinya tiada alif lam, tiada baris kasroh, tiada baris tanwin, ada baris sukunnya. Dan untuk huruf itu ciri-cirinya dia bukan isim dan juga bukan fi'il gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi isim, fi'il, huruf, dan akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu murakkab. Nah, murakkab itu adalah qaulun mu'allifum min kalimataini au aktsar, yaitu perkataan yang tersusun dari dua kalimat atau lebih gitu. Nah, untuk murakkab ini ada yang namanya tarkib isnadi, yaitu tasrifnya ma ta'allafa min musnad wa musnad ilaih, yaitu lafaz-lafaz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Nah, apa itu musnad? Musnad adalah sesuatu yang dijadikan hukum atas sesuatu yang lain, sedangkan musnad ilaih adalah sesuatu yang dihukumi. Nah, yang untuk musnad dan musnad ilaih ini terbagi ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, untuk jumlah ismiyah itu muftadah dan khabar, sedangkan untuk jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Nah, contoh untuk musnad itu ialah Ahmadu talibun. Nah, muftadanya adalah Ahmad, sedangkan khobar adalah talibun. Nah, sedangkan untuk musnad ilaih adalah fa'il fi'il, yaitu contoh koma Ahmadu. Nah, untuk fi'ilnya ialah koma dan fa'il adalah Ahmadun. Nah, masuk kepada murakkab wasfi, yaitu pengertiannya sebagai berikut. Ma ta'allifu minas sifati wal mausufi, yaitu barang yang tersusun dari sifat dan mausuf. Nah, dia ini terdiri dari sifat dan mausuf. Nah, itulah dari wasfi. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya sebagai berikut. Ja'a waladun qawiyun. Nah, ja'a waladun qawiyun ini sudah terdiri dari sifat dan mausuf. Nah,
mana dia sifatnya dan mana dia mausufnya. Nah, waladun itu adalah mausuf, sedangkan sifat adalah qawiyun, yaitu kuat. Telah datang seorang anak laki-laki yang kuat. Nah, anak laki-laki ini disifati dengan qawiyun, makanya dia terdiri dari sifat dan mausuf, yaitu waladun qawiyun, yang sebagai waladun sebagai mausuf dan qawiyun sebagai sifatnya. Nah, baiklah, sekarang masuk kepada tarkib idhofi, yaitu pengertiannya ialah menghubungkan dua isim yang ditakdirkan ada huruf jar padanya. Maksudnya ini ialah menyatukan dua isim, yaitu contohnya kitabun lillahi. Nah, ketika kita menghubungkannya itu harus ada huruf jar. Contohnya ketika kita menyambungkan kitabun lillahi, yaitu kitabun, maka ada huruf jar, yaitu lam. Maka ketika kita menghubungkannya dan dimasukkan huruf jar, maka terjadilah kitabu lillahi, tidak kitabun lillahi lagi. Jadi inilah yang dimaksud dengan menghubungkan dua isim yang ditakdirkan huruf jar kepadanya. Baiklah, sekarang masuk kepada materi rofa. Nah, rofa ini terbagi 4, yaitu dhammah, waw, alif, nun. Nah, dhammah ini dibagi juga kepada 4 bagian. Yang pertama itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Lam yattasil, yang tidak bersambung sesuatu pada akhirnya. Dan ada seterusnya waw. Waw ini dibagi 2, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Ada yang alif. Alif ini dibagi yaitu kepada isim tasniyah, dan nun dibagi kepada af'alul khamsah. Nah, untuk misalnya teman-teman sudah bisa melihat pada video ini. Nah, sudah tertera pada bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita beralih kepada nasab. Nah, nasab yang Arab nasab ini ada, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan nun. Nah, kemudian fathah, alif, kasroh, ya, dan hasfun nun ini dibagi juga, yaitu seperti fathah, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Sedangkan alif asmaul khamsah, dan kasroh jamak muannats salim, ya, ta'anis, dan jamak mudzakkar salim. Kemudian hasfun nun itu af'alul khamsah allati raf'uha. Nah, ini adalah contoh i'rab nasab pada Al-Qur'an, yaitu fa'ammal yatima fala taqhar. Maka yatima itu adalah i'rab nasab. Nah, pertanda i'rabnya ialah fathah pada kata yatima. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada video ini, yaitu yang bergaris-garis kuning. Nah, untuk selanjutnya ialah huruf jar. Nah, untuk huruf-huruf jar ini ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, kesembilan ini adalah huruf-huruf jar. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh i'rab jar ya. Jadi untuk teman-teman bisa langsung untuk melihatnya dan untuk menghemat waktu. Nah, sekarang masuk pada pembahasan zazam. Nah, yang i'rab zazam ini terbagi kepada 2, yaitu sukun dan hasfu. Nah, untuk sukun ini ialah fi'il mudhari' shahihul akhir, dan hasful ini ialah fi'il mudhari' dan mu'tal akhir, wa fi af'alil khamsah allati raf'uha. Teman-teman, nah, ini adalah beberapa contoh, yaitu untuk sukun ialah lam yansur,
lam ya'lam. Nah, untuk membuang hasfun nun ialah lan yaf'ala. Nah, untuk illat membuang huruf illat ialah lam yahsya. Nah, sekarang adalah pembahasan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim dahulunya atau muftada khobar. Nah, muftada adalah isim marfu yang sepi dari amil lafzi dan terletak di awal kalimat. Nah, sedangkan khobar adalah isim yang maknanya disandarkan kepada mubtada. Nah, dan untuk susunan jumlah ismiyah seperti ini, yaitu mubtada dan khobar mubtada. Contohnya, baiti kabirun, rumahku besar. Nah, baiti ini adalah mubtada dan kabir khobar. Atau al-kitabu jadidun. Nah, al-kitabu adalah mubtada dan jadidun adalah khobar. Nah, pada awal kalimat ini seperti kitabun. Nah, kitabun ini adalah yaitu isim dan jadidun juga isim, makanya dia adalah jumlah ismiyah. Nah, sekarang masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini ialah terdiri dari dua unsur, yaitu fi'il dan fa'il. Nah, fi'il adalah kata kerja. Nah, sedangkan fa'il adalah pelaku atau subjeknya. Nah, ini adalah susunan jumlah fi'liyah, yaitu contohnya ja'a jaidun. Nah, Jaid telah datang. Nah, ini ada kata kerja dan ada si pelaku, yaitu ada fi'il dan ada fa'il. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan fa'il dan naibul fa'il. Nah, untuk fa'il ialah itu ada zohir dan mudmar. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat, yaitu contoh koma jaidun untuk zohir, sedangkan untuk mudmar itu dorobtu. Dan untuk naibul fa'il teman-teman juga bisa lihat, yaitu ada kepada madi, mudhari, zohir dan mudmar. Nah, teman-teman bisa melihatnya untuk mempersingkat waktu. Nah, adapun pengertian af'alul muqarrabah adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan kata kerja dekat terjadinya. Sedangkan fungsi af'alul muqarrabah sama dengan kana, yaitu ketika berada di depan mubtada khobar, maka isimnya menjadi rofa dan khobarnya menjadi nasab atau mansub. Dan adapun selanjutnya ialah pengertian inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha ini adalah tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Jadi, sekelompok kata hubung yang berfungsi untuk menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Inna wa akhwatuha ini dapat ditemui dalam kalimat nominal. Dalam bahasa Arab, nominal disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, dan itulah huruf-huruf dari inna wa akhwatuha itu ya. Dan untuk contohnya, teman-teman bisa melihat itu ya, contohnya Zaidun ustazun. Nah, terdapat kana wa akhwatuhanya, kana Zaidun ustazan, ya kan. Jadi Zaidun itu mubtada dan ustazun adalah khabar gitu ya. Nah, mungkin itu saja